HSN 2021, Ketua FKPD, sampaikan soal Dinas Pendidikan dan Daya. Oleh Zulkarnain Singkil, Acehportal.com, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Aceh Singkil menggelar Hari Santri Nasional atau HSN tahun 2021 yang berlangsung di Daya Hakikah Desa Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Singkil, turut dihadiri Forkopimda Aceh Singkil, Inspektorat Aceh Singkil, para kepala SKPK, serta para muspika dan pimpinan Daya Aceh Singkil. Sebagai Inspektur Upacara, Sekda menyampaikan terkait lahirnya HSN juga menyampaikan perkembangan kondisi COVID-19 saat ini, berhubung COVID-19 belum berakhir agar selalu mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Berlangsungnya acara itu juga mendapat sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Dayah atau FKPD, Aceh Singkil, Hambali Syah Sinaga yang menyampaikan bahwa HSN itu di Aceh Singkil terselenggara sudah kali kelima dan sekaligus menyampaikan terkait peraturan Presiden dan Kanun Aceh, serta permintaan Dinas Pendidikan Dayah. Sementara, untuk diketahui HSN itu diselenggarakan setiap tanggal 22 Oktober seperti tahun sebelumnya diselenggarakan, sudah terlaksana sebanyak 5 kali di kabupaten setempat. Di daerah terkait dengan pembentukan Dinas Pendidikan Dayah di Kabupaten Singkil. Kita lihat fungsi dan tujuan ya. Tujuan sangat bagus dan fungsi Dayah itu juga bagus. Artinya untuk lebih mengelola pendidikan Dayah ini, anak-anak kita ini jauh lebih profesional, jauh lebih tercover seluruh kebutuhan tentang pendidikan di Dayah kita. Kalau memang ini bisa dinas yang kita bentuk, jadi ini melalui kajian nanti. Tapi pemerintah daerah sangat-sangat respect dan respon untuk mensahuti ini. Kita sesuaikan nanti antara kebutuhan dengan kemampuan daerah. Bagaimana nanti sistem organisasi dinas daya ini nanti akan kami kaji secara baik melalui SKPK teknis dan dinas teknis. Insya Allah kita akan dukung ini sepenuhnya. Ya kalau bisa cepat. Kalau memang itu kita daerah ini mampu sesuai dengan apa Pak Bupati kan, visi misi Pak Bupati kita ini kan sudah jelas, cerdas, sehat dan sejahtera. Jadi ini kan salah satu yang diminta ini merupakan visi beliau, artinya untuk mencerdaskan masyarakat Singkil, mensejahterakan masyarakat Singkil yang Islami. Insya Allah nanti kami akan menghadap kepada Pak Bupati dan saya yakin Pak Bupati sangat respon ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat dan hari kebahagiaan bagi santri seluruh Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Singkil yang berbahagia. 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berada di Kompleks Pesantren Darul Haqiqah Singkil, yang dimana kegiatan ini adalah setiap tahun kita lakukan Hari Santri Nasional. Ini kali yang kelima di Kabupaten Aceh Singkil. Yang dimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan Hari Santri ini adalah momentumnya tingkat nasional. Artinya keluarnya Kepres tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di Forum Komunikasi Pimpinan Dayah telah banyak menyampaikan ya kerjasama baik di bidang ya pendidikan, sarana prasarana, di bidang ekonomi dan sosial dan peningkatan mutu kualitas pendidikan. Yang dimana terakhir kami ya berjumpa kepada Bupati Aceh Singkil bahwa bagaimana supaya di Aceh Singkil ini supaya segera dilahirkan Dinas Pendidikan Dayah. Dinas Pendidikan Dayah ini adalah amanat daripada Kanun Aceh. Nah, jadi keberadaan Dinas Pendidikan Dayah ini nanti bahwa dinas inilah nanti yang akan memonitor semua, mengamati semua
menghandle semua apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut di Aceh Singkil. Tadi sudah saya sampaikan bahwa daerah kita di Aceh Singkil ada sudah 45 daerah. Jadi 45 daerah ini tersebar se-Kabupaten Aceh Singkil. Terbagi dari 45 daerah itu terbagi dari berapa yang modern, Pak? Salafiyah ada 26, terpadu ada 11, modern ada 2, dan pesantren tahfidz ada 6. Maaf Pak, tadi Bapak bicara pendidikan dayah. Bukankah pendidikan dayah kita udah ada di sini, Pak? Hari ini kita masih bergabung di Dinas Islam. Masih bergabung, dan bagaimana supaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada hari ini yang ia urus SMP, PAUD, dan TK saja. Jadi bagaimana supaya di sini juga eselon 2 yang langsung yang menangani. Hari ini kita masih kabit Dinas Islam dan Pendidikan Dayah. Itulah di kantor Dinas Islam. Di situ bergabung ya. Jadi kita meminta yang kita sampaikan tadi, keistimewaan Aceh itu bagaimana supaya di Aceh Singkil ini, di kabupaten kota yang lain sudah ada yang berdiri. Seperti nggak usah jauh-jauh di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan regulasi ini sudah kita tempuh semua. Kemarin ada pertemuan kita dengan Pak Bupati, di situ ada Kabak Hukum, Kabak Ortala, Kepala Dinas Syariah Islam, Kepala Pemda Aceh. Bagaimana supaya ini akan terbentuk? Itulah yang harapan besar dari kami. Berarti terpisah dari Dinas Syariah Islam. Karena Dinas Islam ini bukan dalam arti kata pekerjaannya tidak besar, masih banyak pekerjaan penegakan syariat Islam yang masih tercecer pada hari ini. Jadi penegakan kanun, penerapan kanun. Jadi kita minta supaya jangan pecah pemikiran untuk menangani daya ini. Kita minta supaya berdirinya Dinas Pendidikan Daya. Tadi Pak disampaikan dari Pak bahwa Presiden telah menandatangani Pak. Itu tanggal berapa itu Pak? Kira-kira itu Pak? Bapak Presiden Republik Indonesia pada awalnya mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 itu tentang keberadaan pondok pesantren. Nah, pada tanggal 2 September kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani namanya Perpres Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Jadi setelah ditandatanganinya Perpres ini, pemerintah daerah itu tidak ada lagi satu alasan untuk tidak memperhatikan lebih. Jadi kalau kita membaca di dalam amanat kanun Aceh nomor 9 tahun 2018 tentang daya, di situ jelas pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota wajib mengalokasikan 30% dana dari dana pendidikan. Nah, kalau dana pendidikan 20%, maka dari 20% itu 30%-nya untuk pendidikan daya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ada kesannya pemerintah daerah ini cuma memberikan sarana prasarana. Kita juga menginginkan bagaimana daya itu daya mandiri. Ada pemberdayaan ekonominya supaya daya itu jangan terus meminta dan terus tangan di bawah. Cara ini Pak, alhamdulillah pelaksanaan Hari Santri Nasional di Kabupaten Singkil sudah terselenggara dengan baik dan diikuti oleh Forkopimda dan juga sebagai sebagai inspektur upacaranya adalah Bapak Sekda Kabupaten Singkil, dan juga dihadiri ada beberapa orang kepala SKPK dan juga pimpinan daya yang ada di Kabupaten Singkil. Jadi harapannya ke depan Pak? Harapan kami ke depan semoga Hari Santri ini tetap kita laksanakan, dan juga agar ustadz dan ustazah yang ada di dayah Kabupaten Singkil lebih baik lagi membina anak-anaknya, dan juga pimpinan dayah lebih banyak berbuat supaya dayah-dayah kita ini lebih baik lagi dan berkiprah di tingkat daerah dan juga bisa di tingkat provinsi dan nasional.